Guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yusnawi Andi. Damai sejahtera meliputi kita. Anugerah yang berasal daripada Tuhan turun atas diri kita, serta kesehatan terus meliputi tubuh dan jiwa kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Guys, pada kesempatan hari ini kita akan mengulas sedikit tentang Natalius Pigai. Siapakah yang bersangkutan, ya? Dan apa pernyataannya baru-baru ini menanggapi pernyataan dari Tengku Zulkarnain atau ceramah dari Tengku Zulkarnain. Terus untuk like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berkomunikasi dan saling membangun. Guys, aktivis Komnas HAM Natalius Pigai, ya, ini mengomentari ceramah dari Ustadz Tengku Zulkarnain yang baru-baru ini viral, ya guys ya, tentang ulama Sumatera dan ulama Jawa, ya. Natalius Pigai ini membela dari Tengku Zulkarnain, yaitu hak dari Natalius Pigai karena dia punya pendapat tersendiri, ya. Dia mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh Tengku Zulkarnain itu mewakili suku-suku di luar Jawa, ya guys ya. Dia mencontohkan bahwa sudah 74 tahun merdeka, yang ini hampir 75 tahun tentunya, itu presiden, wakil presiden dan para menteri itu kebanyakan dari orang-orang Jawa, ya. Dan pendapatan mengalir ke Jawa. Guys, saya kira ini boleh-boleh saja ya Natalius Pigai berpendapat seperti itu dan kita hormati. Namun perlu dipikirkan juga guys bahwa pusat pemerintahan sekarang ini ada di Pulau Jawa, ya, tentunya perekonomian, kemudian pusat bisnis dan sebagainya kan ada di Pulau Jawa. Nanti kalau seandainya jadi pindah ke Kalimantan, tentu pusat pemerintahan ada di Kalimantan, kemudian pusat bisnis tentu juga akan beralih ke Kalimantan. Jadi alasan apa yang ditemukan oleh Pak Pigai ini, ya, kurang tepat saya kira, ya, bahwa iri dengan, ya, tanda kutip iri dengan Pulau Jawa. Bukan, sebetulnya tidak perlu iri guys. Jadi seperti sekarang ini, saat ini Jokowi sudah melakukan penyebaran pembangunan infrastruktur, ya, bahkan sampai ke Papua, ya. BBM juga sudah satu harga di Papua, ya, harga-harga juga sudah mulai pada turun, ya, infrastrukturnya sudah bagus, ya kan, di Papua. Nah, pembangunan ini kan sudah dilakukan oleh Jokowi. Yang saat ini terjadi karena ada pandemi, maka pembangunan itu sedikit terhambat, ya. Saya kira Pak Natalius Pigai perlu bijak juga menyikapi, bukan terus merasa iri tadi, ya. Karena bagaimanapun bahwa pusat pemerintahan ini masih ada di Jawa guys, ya. Ini yang perlu dipahami juga oleh teman-teman. Ya, kita tidak usah berbicara tentang suku, agama dan ras, ya, yang ada, tapi kondisi real saat ini pusat pemerintahan ada di Pulau Jawa. Nanti kalau seandainya benar bahwa pusat pemerintahan akan dipindahkan ke Kalimantan Timur, tentu pusat bisnis, ya, orang-orang yang berinvestasi juga akan beralih ke Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, ya. Ini perlu kesabaran dulu. Jadi bukan terus kita saling menyerang antar suku, itu tidak baik karena kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua suku sama, ya, kedudukannya di mata hukum, ya. Kita seperti apa dikatakan Ustadz Tengku Zulkarnain kemarin bahwa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, ya. Jadi kita tidak usah membahas hal-hal lagi tentang berkaitan dengan suku, agama dan ras karena itu tidak baik bagi perkembangan pembangunan manusia Indonesia, ya.
marilah kita bersatu padu, ya, semua suku bersatu padu, tidak usah saling membenci, tidak usah saling menyalahkan, ya kan. Yang penting adalah kita saling mendukung antara suku A, B, C, dan D yang ada di Indonesia ini. Ratusan ada suku di Indonesia dan ratusan bahasa yang ada di Indonesia. Ini adalah alat pemersatu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi marilah kita berpikir bijak guys, bahwa kita tidak usah lagi berbicara tentang sara, suku, agama, dan ras, tapi marilah kita bersama-sama membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan baik, ya. Terima kasih guys, damai sejahtera meliputi kita semua. Semoga Indonesia tetap tangguh, Indonesia tetap sehat, NKRI harga mati. Salam sejahtera untuk kita semua, Tuhan memberkati kita. Amin.